Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari kelas 10 MIPA 1 perwakilan dari kelompok 5 tentang daur fosfor. Fosfor merupakan salah satu dari siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus senyawa, kimia atau unsur tertentu yang mengalir menuju komponen biotik atau makhluk hidup dan berasal dari komponen abiotik atau benda mati. Siklus tersebut nantinya akan kembali lagi pada komponen abiotik. Siklus biogeokimia ini melibatkan unsur organisme dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Daur fosfor juga mempunyai sejarah, yaitu seorang ilmuwan yang berkebangsaan Jerman, Heinrich Brand, yang tidak sengaja mengenali fosfor. Temuan fosfor tersebut terjadi pada tahun 1669 pada saat ia melakukan percobaan menggali ke bebatuan di Hamburg, Jerman. Fosfor ditemukan dengan cara penyulingan air urin dengan menggunakan metode penguapan. Brand baru berhasil setelah 50 kali penguapan urin. Senyawa yang ditemukan Brand kemudian dinamai dengan bahasa Latin yaitu fosforos, yang artinya adalah pembawa terang atau yang memiliki cahaya. Nama tersebut sesuai dengan keunikan fosfor yang mampu bercahaya dalam gelap, glow in the dark. Fosforos juga mempunyai nama kuno untuk planet Venus, yaitu bentuknya sudah terlihat sebelum matahari terbit. Dan fosfor adalah unsur kimia dari fosfor, memiliki lambang P dan bernomor atom 15. Fosfor berbentuk non-logam, memiliki nilai valensi banyak dan termasuk golongan nitrogen. Unsur ini sering dijumpai dalam batuan fosfat anorganik dan tidak ditemukan unsur bebasnya dalam semua sel hidup. Fosfor memiliki berbagai jenis senyawa, tanah langka, dan logam transisi. Fosfor juga mempunyai unsur sifat atau sifat unsur fosfor, yaitu sifat fisika. Fosfor terkadang tidak berwarna, bisa juga berwarna merah atau putih dengan wujud unsur yang sama. Unsur ini memiliki titik didih sebesar 277 Celcius atau dalam kurung 50-50 K. Dan titik leleh sebesar 44,2 Celcius atau 317,3 K. Massa jenis yang dimiliki terdiri dari fosfor merah yaitu 2,34 G atau cm/3, fosfor putih 1823 gram atau cm3, dan fosfor hitam 2605 G atau cm3. Saat murni berubah menjadi tak berwarna dan transparan, umumnya fosfor membentuk padatan putih dengan sifat lengket dan memiliki bau tidak enak. Fosfor putih lebih mudah menguap dan larut dalam pelarut nonpolar benzena, sedangkan fosfor merah tidak mudah larut dalam semua pelarut. Sifat kimia: fosfor putih memiliki sifat sangat reaktif, mudah terbakar di udara beracun, dan mampu memancarkan cahaya. Manfaatnya adalah bahan baku utama pembuatan asam fosfat di industri. Fosfor merah sebaliknya memiliki sifat tidak reaktif dan kurang beracun. Fungsinya, fosfor merah adalah bahan campuran pembuatan bidang korek, gesek korek, dan pasir halus. Tahapan proses siklus fosfor. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor di alam yang berjalan lambat dengan melibatkan 5 tahapan. Fosfor adalah unsur yang dapat ditemukan dalam beberapa bentuk senyawa dalam air, tanah, dan sedimen. Fosfor nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman dan juga hewan. Fosfor juga memiliki peran penting dalam perkembangan sel dan merupakan komponen kunci dari molekul yang menyimpan energi seperti adenosine triphosphate atau ATP, deoksiribonukleik acid atau DNA, dan lipid. Berikut inilah artikel pembahasan siklus fosfor yang akan dijelaskan secara lengkap. Pelaputan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh bebatuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah batuan. Ketika bersentuhan dengan air hujan, akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu ke waktu. 2.
penyerapan oleh tanaman hewan setelah fosfat berada di tanah. Kemudian tahap selanjutnya, tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tumbuh tanaman ini. Nantinya juga memungkinkan untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemungkinan mati dimakan oleh hewan karnivora. 3. Kembali ke lingkungan melalui dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer atau fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA, dan ketika tumbuhan atau hewan mati kemudian membusuk, maka fosfat organik Fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. 4. Bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. 5. Fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan lautan dan dapat masuk ke dalam sedimen waktu ke waktu. Oke, thank you.